Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un. Yang artinya, dan orang-orang yang memelihara amanat yang dipikulnya dan janjinya. Standar seorang muslim yang baik bukan hanya dilihat dari hablum minallah semata, namun hendaknya mampu menjalankan amanah dan bersikap profesional dalam setiap urusannya. Lantas apa hakikat sikap amanah dan profesionalitas dalam Islam? Pemirsa, di studio telah hadir Ustadz Rahmat Jafar atau lebih akrab disapa Abi Raja yang akan membahas tema kita pada hari ini, yaitu menjadi muslim profesional dan amanah. Assalamualaikum Bi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan di program Lentera Hati kali ini kita sudah bersama dengan ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Tadarus Qomar, Desa Kayu Bulan, Kecamatan Batu Daa Pantai, Kabupaten Gorontalo, dan ibu-ibu dari Majelis Ilmu dan Iman Semansa 91 Kota Gorontalo. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati, bisa meninggalkan komentar di live streaming YouTube TVRI Gorontalo. Abi, ketika seorang muslim bekerja dengan totalitas, insya Allah dia akan meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait tema Abi, menjadi muslim profesional dan amanah, mohon penjelasannya Abi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pertama saya menyapa ibu-ibu yang ada di studio TVRI Lentera Hati, Majelis Ta'lim, yang insya Allah saya doakan semuanya dalam keadaan sehat ya, walafiat, jasmani dan rohani. Juga tidak lupa saya menyapa host kita, Umi Nita, dan tentunya para pemirsa Lentera Hati yang ada di rumah ya. Berbicara tentang profesionalitas dan amanah ya, ini adalah judul kita atau tema kita pada hari ini. Maka akan membicarakan sesuatu yang sangat prinsip dalam agama kita. Karena profesionalitas itu adalah prinsip dalam beragama. Dalam segala hal, profesionalitas dalam syariat, dalam ibadah, pekerjaan, bermasyarakat, semuanya butuh profesionalitas. Ya, dalam bahasa Arab profesionalitas itu disebut dengan al-itqan. Dan Allah Subhanahu wa taala menariknya mensifati dirinya dengan profesionalisme. Jadi Allah sendiri yang mensifati dirinya dengan profesionalisme. Di mana kita temukan itu dalam Al-Qur'an, ya. Wa tarol jibala tahsabuha jamidatan wahia tamurru marras sahab sun Allahilladzi atqana kulla syai. Atqana yutqinu itqanan. Al-itqan profesionalitas atau profesionalisme disebutkan di dalam Al-Qur'an ini. Kalau tidak salah surah An-Naml ayat 88. Masya Allah. Terjemahannya gimana itu? Watarol jibala, jika kalian melihat gunung. Ya, kalau orang melihat gunung. Saya mau tanya sama jamaah, sama ibu-ibu. Gunung itu diam kan? Diam. Dia bergerak atau tidak? Tahsabuha jamidah. Benar yang Allah katakan. Kamu menganggap dia diam. Wahia tamurru marra sahab. Padahal dia bergerak. Dia bergerak seperti bergeraknya awan. Masya Allah. Kalau awan kelihatan bergerak, tapi gunung tidak. Itulah profesionalisme Allah. Menciptakan sesuatu seakan-akan tidak bergerak, tapi sesungguhnya dia bergerak. Dan itu sudah dibuktikan oleh para ilmuwan kekinian secara sains, secara ilmu dan teknologi. Itu bisa dilihat dari satelit dan sebagainya, bahwa gunung itu bergerak gitu. Padahal kita menganggap itu tidak bergerak. Tahsabuha jamidah, ya. Sun Allah, itu adalah karya Allah. Ini gunung-gunung yang tertancap kokoh di muka bumi ini, ya, yang menjadi salah satu unsur dan elemen terpenting dalam hidup kita di alam semesta ini. Sun Allah, Allah katakan itu karya Allah. Alladzi atqana kulla syai. Allah
yang telah menciptakan segala sesuatu dengan penuh profesionalitas. Masya Allah. Misalnya dalam tubuh kita, ini orang punya body ini, ya, jasmani kita ini, itu ciptaan Allah, karya Allah yang paling profesional. Allah menciptakan 2 mata, ya, satu mulut, dua telinga, satu hidung, telinganya menghadap ke depan, kenapa bukan ke belakang? Coba bayangkan kalau telinga kita menghadap ke belakang. Kemudian ya, bulu mata kita bukan di atas tapi di bawah. Ya. Kemudian hidung kita menghadap ke atas, bukan ke bawah. Bayangkan betapa repotnya kita tiap turun hujan. Iya kan? Harus bawa payung. Karena kalau tidak, pol dengan air hujan semua. Subhanallah. Gigi kita tidak seperti rambut yang panjang, seperti kuku yang terus memanjang. Bayangkan kalau gigi seperti kuku. Kerepotan kita harus ke tukang gigi terus. Kalau tidak mau bagurinda sendiri, pergi di tukang gigi. Subhanallah, profesionalitas Allah di dalam menciptakan. Itu hal terkecil dalam kehidupan kita. Belum yang alam semesta, belum yang lain-lain. Gitu. Subhanallah. Jadi Allah ketika menyuruh hamba-hambanya untuk menjadi abdun atau menjadi manusia yang profesional, maka Allah telah mendahulukan dirinya dengan sifat profesionalisme itu. Gitu. Di dalam pembagian rezeki misalnya, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin. Ya, di dalam pembagian rezeki, sumber kehidupan kita, apakah sama semua pendapatan kita? Tidak. Apakah sama semua sumber penghasilan kita? Misalnya toko-toko semua, baju-baju semua, dokter-dokter semua. Kalau jadi dokter semua, siapa pasiennya? Profesionalitas Allah di dalam pembagian rezeki. Betul. Wa rafa'na fawqahum wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd. Dan Allah menciptakan sesuatu itu beda-beda. Ya, liyattakhidha ba'duhum ba'dun sukhriya, supaya saling melengkapi. Misalnya Allah menciptakan ada orang kaya, pasti ada orang miskin. Orang miskin butuh orang kaya supaya bisa memberikan bantuan rezeki, itu kan? Paling tidak dia bekerja di rumah orang kaya supaya dapat penghasilan, dapat uang. Gitu. Orang kaya butuh orang miskin, mohon maaf, yang tidak punya uang. Dalam hal apa? Tenaga. Dia tidak bisa kerjakan semuanya. Maka dia butuh orang yang butuh uang supaya mengabdi sama dia, bekerja. Ya, liyattakhidha ba'duhum ba'dun sukhriya. Ini profesionalitas Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita, ya. Nah, profesionalisme ini dalam segala hal. Pertama dalam hal ibadah. Kalau kita ibadah, ya, innallaha yuhibbu 'abdan idza 'amila 'amalan ayutqinah. Allah itu mencintai seorang hamba jika dia beribadah atau bekerja, maka dia profesionalitas di dalam pekerjaannya itu. Dalam sholat, ya, dia penuhi semua rukun, ya, arkanus sholat, tambah lagi sunanus sholat, baik hayatus sholat atau ab'adus sholat, semua dia kerjakan. Gitu. Kemudian dalam hal ibadah kurban misalnya, Allah mengatakan, ya, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah itu mewajibkan kepada setiap hamba untuk melakukan kebaikan dalam segala hal. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Jika kalian membunuh, maka perbaiki cara membunuh kalian. Maksud cara membunuh ini bagaimana? Al-qitlah itu artinya kisos. Dalam hukum Islam ada namanya hudud. Kalau ada yang membunuh, maka dia harus dibunuh. Kisos, dipenggal lehernya, potong. Maka saat memotong leher, maka falyuhidda syafratah. Pedang harus tajam. Tidak boleh 2 kali potong. Sekali tebas langsung melayang kepalanya. Supaya dia tidak merasakan kesakitan yang berlebihan. Tidak tersakiti. Ya. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Dan jika kalian menyembelih, maka perbaikilah cara menyembelih kalian. Dalam hal menyembelih saja ada profesionalitas. Kenapa Ustadz Allah tidak menyebut, Nabi tidak menyebutkan dengan diksi itqan? Misalnya, wa idza innallaha katabal itqana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan profesionalitas dalam segala hal. Dalam konteks hadis ini. Jadi kalau disambungkan dengan membunuh harus profesionalitas.
Kenapa al-ihsan? Kenapa kebaikan? Bukan itqan. Karena kata para ulama, al-ihsan samratul itqan. Kebaikan itu adalah buah atau hasil dari profesionalitas. Gitu. Kita kalau masuk di puskes atau rumah sakit atau sebuah kantor pelayanan, kemudian kita disambut oleh satpam dengan sambutan yang baik, di pintu ada yang membukakan, kemudian saat di pelayanan kita disuruh duduk, ruangannya ber-AC, kemudian semuanya ramah, prosedurnya mudah, dan semuanya dibantu. Pada akhirnya kita akan mengatakan, setelah kita mendapatkan kebaikan dari pelayanan itu, kita akan membuat penilaian, maka kantor pelayanan ini adalah kantor yang profesionalitas. Jadi kebaikan adalah hasil dari profesionalisme. Gitu. Jadi dalam hal ibadah, dalam hal pekerjaan kita dituntut apa? Profesional. Iya. Amanah. Apa itu amanah, Ustadz? Amanah itu dari bahasa Arab diserap ke dalam bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia orang ini banyak sekali serapan bahasa Arab. Amanah dari kata aman. Apa arti aman? Saya merasa aman dengan memberikan pinjaman uang kepada Anda. Saya tidak ada curiga sama sekali. Saya tidak merasa khawatir sama sekali. Ada rasa aman di dalam hati saya karena saya yakin Anda pasti akan mengganti uang pinjaman itu. Saat dia mengembalikan uang saya sesuai dengan janjinya, berarti dia amanah. Bukan sekedar jujur, tapi dia amanah. Amanah itu orang yang bisa dipercaya. Ketika dia bilang saya ingin mengembalikan uang 1 bulan setelah saya pinjam, lalu dia tepat janji, tepat waktu, berarti dia adalah orang yang amanah. Nanti datang lagi untuk meminjam kedua kali, saya tidak ragu-ragu lagi untuk meminjamkan. Kenapa? Ada rasa aman di dalam hati saya dengan meminjamkan dia uang. Maka amanah dengan kata aman itu satu akar kata. Saat Anda bekerja di kantor, ya, misalnya di TVRI, ya, direktur atau kepala TVRI merasa aman dengan para pegawai dan para pekerjanya yang ditugaskan di kantor sesuai dengan kapasitas masing-masing. Dia merasa aman, yakin bahwa pekerjaan itu selesai sesuai dengan target. Maka orang-orang yang bekerja di kantor TVRI itu adalah orang-orang yang amanah. Gitu. Itu kira-kira gambaran profesionalitas dan amanah di dalam Islam. Dalam rumah tangga pun begitu, ya, di dalam rumah tangga butuh profesionalitas dan juga butuh amanah. Jadi saat Anda misalnya mencintai suami, maka Anda harus merasa aman dengan dia. Tidak ada lagi kecurigaan, ya kan? Gitu. Saat Anda mencintai istri, Anda merasa aman dengan keberadaan dia dimanapun, berarti sang istri itu adalah istri yang amanah. Karena Anda mendapatkan keamanan dari istri tersebut. Begitupun kalau nemu uang di sakunya suami, bagusnya bagaimana, Bi? Lapor? Kalau gitu? menemukan uang di saku suami, maka ingat baik-baik kata amanah. Amanah, ya Allah, amanah. Suka sekali Mbak ambil, sebenarnya dia tidak tahu ini. Ya, pasti dia sudah lupa ini. Kalau yang abu-abu ya, dikembalikan, tapi kalau yang merah abu-abu dikembalikan. Amanah kita 2.000. Tapi kalau 100.000, amanah tidak ya, amanah tidak. Apalagi 500.000. Pokoknya ingat kata amanah. Selama itu bukan uang yang Anda hasilkan di saku suami, berarti itu uang suami dan bukan hak Anda, sehingga tidak berhak untuk menahan langsung. Apalagi diam-diam diambil, diam-diam ditabung, masukkan ke ATM Anda. Tidak boleh. Berapapun, sekecil apapun itu, selama dia berada di kantong suami, berarti itu milik suami. Sebab dia belum memberikan itu kepada Anda. Kecuali kalau sudah diberikan, dia bilang, itu uang ada di saku ya, cuma sudah lupa saku mana. Nanti kalau ada apa, itu uang li Umi atau uang li Mama. Berarti berhak untuk Anda amankan. Gitu ya. Tapi kalau tidak, jangan amankan duluan. Ya, kasih dulu konfirmasi. Gitu. Baik. Abi, memberikan amanah kepada bukan ahlinya, kira-kira apa yang terjadi, Abi? Betul. Kalau dalam konteks pemberian amanah yang besar ya, seperti jabatan, maka tidak bisa hanya dilihat dari sisi amanahnya saja, bahwa dia terpercaya, tidak. Tapi ada kriteria lain yang harus dihadirkan. Apa itu? Kekuatan, kapasitas dalam bahasa kita. Dia punya kapasitas atau soal bisa dipercaya, iya, dia jujur sekali. Persoalannya tidak punya kapasitas di bidang itu. Maka idza wusidal amru, kata Nabi, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fangtaziris sa'ah. Ya,
jika satu urusan, apalagi urusan-urusan besar, negara, daerah dan sebagainya, diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Ada sebuah negara ya yang dipimpin oleh seseorang, tapi seseorang itu sebelum memimpin ada petinggi negara, bukan petinggi negara lain, tidak, petinggi negara yang sama yang pernah menjabat di negara itu. Dia mengatakan jika negara ini diserahkan kepada si fulan itu, kepada orang itu, maka pasti negara ini akan hancur. Dan ternyata orang yang dia katakan tadi itu jadi pejabat di negara itu, dan negara itu benar-benar hancur. Kenapa si orang ini, si tokoh ini mengatakan hancur? Karena dia tahu backgroundnya, dia tahu kapasitasnya, dia tahu track recordnya seperti apa. Sehingga dia punya analisa, kalau negara ini diserahkan kepadanya, pasti negara ini akan hancur. Dan benar saja, negara itu diserahkan kepada orang tersebut dan ya terseok-seok sekarang. Nah, itu kira-kira gambaran. Nah, satu ketika seorang sahabat datang sama Nabi, saya lupa namanya ya, Abu Dar Al-Ghifari. Dia datang sama Nabi minta apa? Minta jabatan-jabatan ringan, bukan jabatan tinggi. Nabi, tolong berikan aku jabatan kecil saja. Apa kata Nabi? Karena Nabi tahu kapasitasnya. Innaka la dha'ifun. Tidak bisa. Kamu itu orang lemah. Soal amanah, iya, kamu adalah orang yang amanah, tapi kamu orang lemah, tidak punya kapasitas di bidang itu. Maka Nabi tidak memberikan amanah kepadanya. Gitu. Baik, Abi. Jangan sampai pekerjaan, status jabatan mendatangkan dosa. Bagaimana menurut Abi? Begini, ini saya pahami dalam konteks yang lebih luas. Misalnya ada seseorang yang diamanahkan pada satu jabatan, ya. Dengan jabatan itu dia harus melayani publik, oke? Kemudian di balik jabatan itu dia memanfaatkan. Dia sudah digaji oleh negara, dia digaji oleh daerah misalnya, tapi masih meminta sesuatu dari orang yang dia layani. Ya kan? Pungli begitu ya? Iya, bisa saja pungli. Maka ini orang amanah dan tidak profesional. Harusnya kalau dia profesional, dua hal itu ada di dalam dirinya. Dia akan mengerjakan pekerjaannya, dalam hal ini adalah pelayanan, dengan sebaik-baiknya, ikhlas karena Allah, dan konsekuensi dari keikhlasan, dia tidak lagi perlu dibayar. Dia tidak perlu lagi dibayar. Gitu ya. Jadi ada orang yang kalau memang tagline-nya adalah pelayanan masyarakat, tapi kalau yang dia melayani tidak membakasi sesuatu, lambat, prosedurnya lambat, pelayanannya lambat. Makanya beberapa hari lalu, mungkin 1 minggu yang lalu, ada pekerja di Kementerian Agama yang konsultasi sama saya. Dia bilang, Ustadz, saya ini pelayan begini, dalam hal menikahkan, KUA begitu, ya, pembinaan terhadap orang menikah. Lalu setelah saya memberikan pembinaan kepada calon pengantin, saya dapat sesuatu. Apakah sesuatu itu halal atau tidak? Ya, dalam hal ini dia minta dijelaskan tentang hadayal ummal gulul. Memberikan hidayah kepada para pekerja, kepada para pelayan seperti Kementerian Agama, itu adalah gulul. Ya, gulul itu adalah dosa, suap. Ya. Maka saya jelaskan, kalau Anda datang dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian tidak terpengaruh dengan pemberian itu, apalagi sebelumnya Anda tidak tahu bahwa Anda akan dikasih, dan pemberian itu tidak pengaruh pada kualitas pelayanan, maka sebagian ulama mengatakan boleh. Cuma dia bilang masalahnya di dalam perjanjian ASN atau P3K itu sudah disebutkan tidak boleh menerima apapun. Oh, kalau begitu bukan hanya sekedar dibatasi oleh hukum negara, tapi juga Anda dibatasi oleh hukum negara. Maka tidak boleh. Tapi kan prakteknya mohon maaf, ada juga ya, walaupun sudah berjanji tidak menerima sesuatu, ada saja yang dia terima. Baik, Masya Allah. Abi, kita harus jeda sejenak. Ya. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Pemirsa, kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati.
Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati bisa meninggalkan komentar di live streaming YouTube TVRI Gorontalo. Ibu-ibu, sekarang kita sudah berada di sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya disilakan. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Widya Stuti. Dari beberapa penjelasan tadi ada pertanyaan yang menggelitik pikiran saya, Pak Ustadz, yaitu tentang bagaimana cara menggabungkan nilai-nilai keislaman dengan profesionalisme dalam pekerjaan sehari-hari, misalnya pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, pekerjaan sebagai guru, pokoknya pekerjaan apa saja. Barangkali itu Pak Ustadz, terima kasih. Baik. Cara menggabungkannya bagaimana, Abi? Iya, profesionalisme itu tidak bisa dipisahkan dari apapun. Jadi kita sebagai, apalagi pekerja rumah tangga, itu profesionalisme dalam Islam sangat diterapkan kan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha atau fi mali zaujiha. Dan seorang perempuan, seorang istri adalah pemimpin dalam hal mengurus rumah suaminya atau harta suaminya. Maka profesionalisme itu dibutuhkan dalam rumah tangga dengan cara apa? Jika melakukan pekerjaan rumah tangga tuntas, selesai. Ya, beres semuanya gitu. Baik dari sisi kebersihan, manajemen keuangan, masak memasak semuanya. Ya, tidak setengah-setengah. Masak tidak selesai, beres tidak selesai, ya. Ya, kenapa? Ya karena dongko ulah rupa-rupa, ya. Apalagi waktu tinggal hemo live atau TikTok bisa laul tam-taman ini mau hengulo mabot. Jadi harus totalitas. Kalau soal live sendirilah. Nanti kalau ada sesinya, ada waktunya untuk kita hiburan dengan media sosial. Tapi kalau dalam urusan rumah tangga usahakan tuntas dan selesai, tidak setengah-setengah. Bagaimana dengan ibu rumah tangga yang sekaligus dia pun punya pekerjaan di luar begitu, Bi? Maksudnya mungkin begini, pekerjaan seorang istri di luar rumah, apapun jabatannya, itu tidak menggugurkan kewajiban dia di dalam rumah tangga. Jadi dia sebagai pelayan suami. Kalau di luar rumah mungkin dia pimpinan, tapi di dalam rumah mesti dia bawahan. Tidak boleh profesi dia di luar rumah sebagai pimpinan dibawa ke dalam rumah, boleh. Nanti akan terjadi bentrok antara suami. Suami mungkin di luar rumah adalah bawahan, tapi dalam rumah pimpinan. Jadi bisa terbalik nanti, pimpinan, seorang istri pimpinan di luar rumah, di dalam rumah bawahan. Gitu. Baik. Insya Allah bisa dipahami, Bu, ya. Selanjutnya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maimun Ersabi dari Majelis Ta'lim Al-Nurul Qomar, Kecamatan Batu Dak Pantai, Desa Kaibulan, Kabupaten Gorontalo. Tadi kami menyimak penyampaian Pak Ustadz tadi tentang judulnya Muslim Profesionalisme dan Amanah di Agama Islam. Begini, ada pertanyaan. Kira-kira pandangan Islam ini seperti kami rumah tangga ini dengan menghadapi anak-anak zaman sekarang, bagaimana profesionalisme tentang anak ini, tentang sholat lah, taruhlah kita ajak sholat, bagaimana profesional seorang ibu untuk mengajak anak-anak supaya mereka itu melaksanakan sholat apa dalam agama Islam atau mengaji apa. Zaman sekarang ini memang sulit sekali kami untuk mengajak anak-anak sekarang. Begitu juga tentang amanah. Bagaimana seorang suami itu kami melihat apa dia jujur, apa amanah orang dalam suami ini. Kira-kira bagaimana pandangan Islam ini, Pak? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya sangat dinanti sama kaum ibu-ibu ini, Bi. Iya. Jadi profesionalisme dalam mendidik anak, ya, dalam rumah tangga, terutama dalam hal mengajak mereka sholat, ya, ibadah. Begini,
profesionalisme dalam rumah tangga itu adalah meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Jadi ada saatnya kita tegas, ada saatnya lembut, ada saatnya dengan nada tinggi, ada saatnya dengan nada rendah. Jadi profesionalisme itu jangan dimaknai, apalagi sebagai bentuk kasih sayang, jangan dimaknai lembut terus. Tidak ada marah-marahnya, tidak ada tegas-tegasnya. Tidak ada saatnya kita harus marah, bahkan harus memukul. Ya, Islam mengajarkan kita kontak fisik dalam hal ta'dib, memberikan adab, membentuk adab dan akhlak dia. Ya, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Ya, suruhlah anak kalian kalau sudah umur 7 tahun, suruh untuk apa? Salat. Dan pukullah mereka kalau meninggalkan salat saat usia berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun disuruh pukul. Kalau 10 tahun tidak sholat disuruh pukul, yang 50 tahun tidak sholat, suruh apa? Suruh gantung, ya kan? Itu kias aulawinya seperti itu. Jadi profesionalisme adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, gitu. Suruh sholat, tidak mau lagi, ya pukul. Tapi dorban ghair mubarri, pukulan yang tidak memberikan bekas, tidak sampai mencederai. Jangan pukul sampai patah-patah kaki. Kalau patah-patah bulu boleh, jangan patah kaki. Karena orang dulu kamar dapat rasa kamarnya orang tua kerasin seperti itu, alhamdulillah begini semua hasilnya. Gitu? Orang yang dulu kamar dilembutin, yang tidak pernah dapat kontak fisik, tidak dipukul dengan ketegasan, ya coba lihat hasilnya juga seperti apa. Betul. Jadi Islam itu profesional, bukan lembut terus dia. Ada saatnya tegas, ada saatnya marah, ada saatnya lembut. Kemudian masalah amanah, mengajarkan anak-anak amanah, ya. Misalnya apa? Ini di penerapan dalam keluarga kami, ya. Ini ibu, supaya ibu tahu, beliau ini istri saya. Jadi kami suami istri. Misalnya gini, dapur sudah bersih, istri saya sudah bersihkan semuanya, sudah cuci piring, tidak ada yang kotor, ya kan? Mejanya mengkilat, sudah dilap. Lalu anak-anak pengen masak, kebetulan anak-anak kami suka masak, gitu kan? Maka kami perbolehkan, tapi dengan ketentuan kembali kinclong seperti sebelumnya. Tidak ada bekas tepung, tidak ada bekas susu, tidak, bersih, gitu. Kalau ternyata tidak sesuai dengan standar sebelumnya, evaluasi. Begitu. Berikan amanah. Amanah tadi apa? Rasa percaya bahwa dengan mereka memasak, kami rasa aman, tidak akan kotor lagi itu dapur. Itu satu. Yang kedua dalam hal keuangan, kami suruh beli telur misalnya, ya kembalinya sekian. Kami tahu, tapi tidak dibilang sama dia. Tapi dia kembalikan sesuai dengan jumlah itu. Itu amanah. Kalau tidak dikembalikan, kemana yang 200-nya kemana? Meskipun cuma 200. Meskipun gitu, hanya 200. Jangan lihat angkanya, jangan lihat nominalnya. Lihat amanahnya itu. Begitu. Allahu ta'ala alam bisawab. Tadi Ibu tanyakan kalau sama suami, kira-kira nih suami ini jujur atau tidak, begitu, Bi? Maksudnya? Suami? Iya. Begini, kejujuran suami itu dari hal yang dilihat secara langsung. Nahkum bizwahir wallahu yatawalla sarair. Karena tidak semua hal yang diketahui oleh suami harus disampaikan. Maka seorang istri dia menghukumi apa yang dikatakan secara lahiriah oleh suami. Apa yang dia tidak sampaikan, maka itu urusan dia dengan Allah. Gitu. Jadi selama apa yang dia lakukan tidak merugikan sang istri, maka tidak usah tuntut lebih dari itu. Begitu. Baik, Insya Allah bermanfaat, Ibu. Selanjutnya, bisa ada yang bertanya, Bu? Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Funi Arsad dari Majelis Ilmu dan Iman Semansa 91. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana seorang ibu rumah tangga dapat menjadi role model yang baik bagi anak-anaknya dalam hal profesionalisme dan amanah sesuai ajaran Islam meskipun memiliki keterbatasan ilmu dan pendidikan. Masya Allah. Masya Allah, menjadi teladan di tengah-tengah keterbatasan ilmu, khususnya bagi seorang ibu, Abi. Masya Allah, ini luar biasa. Begini, semua itu kembali ke tanggung jawab suami. Jadi, kalau ada istilah orang tua durhaka, maka itu lebih kepada suami. Barulah kepada ibu. Saya cerita sedikit, ya, singkat saja. Di zaman Umar ada seorang laki-laki yang mengadukan anaknya. Dia bilang, ya Umar, tolong berikan hukuman kepada anakku. Anakku ini anak durhaka. Kenapa?
ya selalu membangkang, membantah, menyakiti dan sebagainya. Tidak dengar lah istilahnya. Umar bilang sebelum saya memberikan keputusan hukuman, tolong hadirkan anak itu. Taib. Pas dia mau kasih hukuman Umar, anak ini angkat tangan, dia bilang, ya Amirul Mukminin, sebelum engkau memberikan penghakiman kepadaku, aku ingin bertanya, adakah kewajiban orang tua kepada anak? Dia bilang ada. Kalau ada, sampaikan. Pertama adalah mencarikan calon ibu yang baik untuk anaknya. Calon ibu berarti sebelum nikah kan, cari calon yang baik. Yang kedua, berikan nama yang baik untuk anaknya. Yang ketiga, ajarkan Al-Quran kepada anaknya, alias agama, pengajaran agama. Dia bilang, ya Amirul Mukminin, tidak ada satupun dari 3 kewajiban itu yang dilakukan oleh ayahku. Masya Allah. Dia mencarikan ibuku itu dari wanita Majusi. Bukan Ahlul Kitab, bukan Yahudi, bukan Nasrani, Majusi, penyembah api. Yang kedua, dia memberikan nama kepadaku Khonsafa atau Khonfasa, artinya kumbang, nama hewan. Ya, bukan nama orang ya, kumbang. Kemudian yang ketiga, dia tidak pernah mengajarkan walaupun hanya 1 huruf kepadaku dari Al-Qur'an. Maka kata Nabi Muhammad, kata Umar, laqad aqaqtahu qabla ayya uqaq. Pelapor, kamu sudah durhaka kepada anakmu jauh sebelum anakmu durhaka kepadamu. Siapa yang disalahkan? Ibu atau ayah? Gitu. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana ibu menjadi orang yang profesional dalam mendidik anak? Perlu diketahui bahwa madrasatul ula lil abna. Ibu itu adalah sekolah pertama dan sekolah utama untuk anak-anak. Di tengah keterbatasan atau minimnya pengetahuan dia tentang agama, maka kewajiban dia untuk mengajarkan agama itu alihkan ke yang lain. Contoh, masukkan ke pesantren, masukkan ke sekolah-sekolah Islam. Ya, Ustaz tidak ada biaya untuk, tidak ada akses ke sana. Maka ibu belajar. Ibu belajar dari suami. Suami minim pengetahuan agama. Ibu belajar di majelis taklim. Makanya harapan saya majelis taklim jangan cuma jadi sarana arisan. Sarana tabungan supaya ada yang mengharap kalau dapat cabu, jangan. Usahakan bergabung di majelis taklim itu ada ilmu yang torang dapat. Justru dari uang yang torang tabung itu hadirkan pemateri supaya ada yang kita dapat. Bukan cuma finansial yang bersifat materi tapi juga pengetahuan. Ya, Allah Ta'ala. Difasilitasi ya sama suaminya ya. Ya, kepada para suami tanggung jawabnya kan memberikan pendidikan agama. Jika dia tidak mampu maka cari majelis taklim sebagai penggugur kewajiban dia, antarkan istri-istrinya ke majelis ilmu. Dan sekarang di kota banyak sekali majelis ilmu, ya. Jika tidak diizinkan datang ke majelis ilmu, kesalahan suami berdosa. Suami yang tidak mampu mengajarkan istrinya dengan nilai-nilai agama, sementara dia melarang istrinya untuk belajar agama di majelis ilmu, maka dia berdosa karena dia sedang melanggar kewajiban dia terhadap istri. Istri itu punya 4 kewajiban, Bu, perlu dicatat. Pertama, pakaian dari suami, pakaian. Yang kedua, makanan. Ketiga, tempat tinggal. Keempat, pendidikan. Jadi kalau 3 itu terpenuhi, yang 1 tidak, cacat. Maka cari, tuntut kewajiban Anda memberikan saya pengajaran agama. Kapan? Kamu tidak mampu, antarkan saya ke majelis ilmu. Jangan dilarang. Gitu. Baik. Insya Allah bermanfaat Ibu. Selanjutnya, saya ingin bertanya Bu, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sihab Nipadu dari Majelis Taklim Nurul Kamar Desa Kaibulan. Yang ingin kami tanyakan di sini yakni menyangkut profesionalisme, yakni hubungannya dengan kapasitas pekerjaan, di mana kami sebagai pelayan di masyarakat yang sudah contohnya yakni sebagai ASN dan lain sebagainya, yang sudah menerima gaji dari pemerintah yang ada. Nah, yang ingin kami tanyakan kapasitas kami dalam pelayanan masyarakat, di mana setelah melakukan pelayanan kepada masyarakat itu, di mana mereka memberikan sesuatu kepada kami yang telah diatur bahwa tidak bisa mengambil hal itu. Nah, dari pemberi yang ada itu diberikan secara ikhlas kepada kami sebagai pelayan masyarakat yang ada, namun itu kan sudah tidak bisa. Tapi di sisi lain kami sebagai pelayan butuh atau dengan yang diberikan itu kami sangat butuh. Tapi di sisi lain itu tidak bisa untuk diambil. Nah, ya
bagaimana sikap kami sebagai menjadi profesional terhadap hal itu? Terima kasih. Masya Allah. Ragu nih, Bi, terima nggak atau butuh gitu. Bilang, ibu-ibu, saya ini ASN dalam aturan tidak boleh berterima. Timotat pa itu alatnya ima toben. Kasih jasa langsung sampai itu. Pak itu bukan ASN. Pak itu kan bukan ASN. Jadi justru profesionalisme ibu itu dibuktikan dalam bentuk ketika tidak menerima. Tapi begini, dalam hukum itu ada pengecualian. Likulli syai'in istisna. Tidak mungkin hukum saklek. Apa hukum makan daging babi, Bu? Haram. Haram. Pada kondisi tidak ada makanan sama sekali di tengah hutan, kalau tidak makan babi mati, bukan sekedar dibolehkan, diwajibkan untuk mempertahankan nyawa. Gitu. Nah sekarang pengecualian gini, di penjelasan para ulama dari hadis tadi, hadayal ummal gulul, hadiah yang diterima oleh pegawai itu adalah gulul, pungli, ketika diberikan tanpa ada akad di awal, tanpa ada pemberitahuan. Yang kedua, pemberian itu tidak mempengaruhi kualitas pelayanan setelahnya. Kita tahu, wan mau nak debel dia mau tapu. Di sana, ya Allah sedua kali ada kasih baik-baik, dia tidak diam kasih kamari. Berarti ada pengaruh pada profesionalisme pekerjaan. Itu jadi haram. Tapi kalau dikasih atau tidak tetap ikhlas, ini namanya pengecualian. Gitu. Karena pertanyaannya, ibu kalau tidak dikasih tetap ikhlas tidak datang. Ya soalnya Ustadz sudah biasa Pak orang itu kalau tidak dikasih ya bagaimana gitu kan? Ya itu berarti urfnya tidak baik. Kebiasaan yang harus dipangkas. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu. Selanjutnya, silakan, sebaiknya Bu. tidak diterima. Sebaiknya tidak diterima. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofi dari Majelis Taklim Ilmu dan Iman Semansa 91. Yang mau saya tanyakan, apa peran etika kerja Islam dalam meningkatkan kinerja dan reputasi seorang profesionalis? Terima kasih. Langsung saja, Abi. Peran dan etika? Peran etika. Peran etika kerja Islam dalam meningkatkan kinerja dan reputasi seorang profesional. Iya, berarti berkaitan dengan keikhlasan. Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Bahwa tingkat tertinggi dari profesionalisme itu adalah dia melakukan sesuatu dengan penuh keikhlasan, ada imbalan atau tidak ada imbalan. Bahkan disebutkan dalam riwayat-riwayat, seseorang yang bekerja di dalam batu, seandainya dalam batu itu ada ruangan. Ini sesuatu yang sangat luar biasa perumpamaannya. Di dalam batu ada ruangan dan batu itu tidak ada celah sama sekali. Dia bekerja dalam kegelapan, tidak ada sama sekali yang melihat, tapi dia tetap berusaha untuk profesional. Maka keikhlasan dan profesionalisme dia dari pekerjaan itu akan tembus keluar, ya, keluar dari batu yang gelap itu. Gitu. Salah satu tanda profesionalisme dan keikhlasan seseorang dalam bekerja adalah hasil pekerjaannya diterima oleh semua orang. Dirasakan oleh semua orang. Sampai ke hati. Seseorang yang bekerja dari hati, hasilnya akan menembus hati. Masya Allah. Insya Allah bermanfaat, Ibu. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah. Damai di hati. Kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Abi, sudah ada pertanyaan masuk di live stream YouTube dari Bapak Roswan Manto. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, lagi viral pembunuhan ayam Thailand untuk judi. Menurut Ustadz, bagaimana hukum membunuh untuk judi? Di sini membunuh ayam yang digunakan untuk judi, Ustadz. Ayam yang dipakai untuk judi, berarti dia sarana untuk Taruhan, judi ya? Judi. Ya, sarana untuk melakukan dosa besar. Dan judi adalah salah satu dari dosa-dosa kabirah minal kabair. Tapi kita analisa dulu, apa hukum membunuh ayam?
tanpa alasan yang dibenarkan. Bukan untuk dimakan, tidak. Kalau ayam dibunuh untuk dimakan, maka hukumnya halal, boleh. Tapi ayam dibunuh tanpa alasan untuk dimakan, hukumnya apa? Haram. Dalilnya apa? Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Jangan membunuh nyawa. Nyawa ini semua, baik manusia maupun hewan, ya, tanpa alasan kecuali yang dibenarkan. Ya, wala taqtulun nafsal lati harramallah. Jangan membunuh jiwa yang telah Allah haramkan kecuali dengan hak, alias alasan yang dibenarkan. Kalau bunuh tikus memang ada dalilnya, bunuh ular ada dalilnya. Tapi bunuh ayam kalau untuk dimakan menjadi boleh. Ini sekarang pemusnahan ayam dalam rangka untuk memutus mata rantai perjudian, ya, perbuatan keji. Apa hukumnya? Boleh. Dalil kebolehannya apa? Dalam instrumen fikih, ya, salah satu sumber hukum walaupun tidak disepakati oleh ulama itu adalah saddud dzari'ah. Yang disepakati ada 4, Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Ada 7 yang tidak disepakati, salah satunya adalah saddud dzari'ah. Ya, saddud dzari'ah itu apa? Menutup pintu agar tidak terjadi kekejian, tidak terjadi maksiat dan dosa besar. Contoh kecil, apa hukum jual beli anggur? Anggur yang dimakan, boleh toh? Boleh. Jual beli anggur boleh. Tapi apa hukum menjual anggur kepada seseorang yang pasti anggur itu dia pakai untuk khamar, dia jadikan sebagai khamar, maka hukumnya haram. Kenapa? Untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi perbuatan dosa. Maka ini dalam rangka memutus perjudian besar, ya, kemaksiatan yang luar biasa, maka dibolehkan membunuh ayam-ayam tersebut dalam rangka menghilangkan sarana perjudian. Allahu taala a'lam bishawab. Baik, insya Allah bermanfaat Bapak Roswan Manto. Masih di live streaming YouTube Abi dari Bapak Aristo Afkar. Ustadz, saya mau tanya, bagaimana seharusnya sebagai seorang muslim menghadapi rekan kerja yang malas dan etos kerjanya di bawah kita? Karena mungkin awal-awal bisa sabar, lama-lama capek juga Ustadz. Begini, kita ini dituntut untuk memperbaiki diri sendiri. Jadi ibda binafsik, mulai dari diri sendiri. Setelah kita profesional, setelah kita amanah, setelah kita baik, maka anjurannya adalah al-islah. Islah artinya dalam rangka memperbaiki lingkungan sekitar, termasuk teman-teman. Tapi cara memperbaikinya pun harus dengan profesionalitas, profesionalisme. Profesionalnya bagaimana? Tanpa menyinggung, tanpa menyakiti, tanpa merendahkan. Ya, diingatkan. Dalam hal ini adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kalau dia melakukan kesalahan, maka ingatkan dia dengan kesalahan itu. Contoh misalnya etos kerjanya yang tidak baik, kemudian merugikan perusahaan, maka dievaluasi. Ya, itu adalah cara terbaik untuk mengingatkan. Ya, Allah taala alam bishawab. Baik, insya Allah bermanfaat Bapak Aristo Afkar. Selanjutnya dari Andi, Ustadz, bagaimana hukumnya jika ada teman yang diberikan amanah dengan kita curhat kepadanya, tapi dia menceritakannya kepada orang lain? Ya, teman ini tidak amanah. Nggak usah curhat lagi gitu. Nggak usah curhat lagi. Makanya kalau mau curhat, apalagi masalah yang sangat prinsipal dalam rumah tangga atau dalam masalah hidup kita, jangan sembarang cari orang. Jangan mentang-mentang dia teman akrab kemudian curhatakan, belum tentu. Teman akrab banyak, yang amanah sedikit. Amanah dalam hal itu apa Ustaz? Tidak menceritakan lagi curhatan atau masalah orang kepada orang lain. Ya, saya pernah tahun 2011, ya, ada teman saya menceritakan sesuatu tentang seseorang. Bahkan seseorang itu adalah orang akrab kami. Sampai hari ini tidak ada yang tahu selain saya. Cuma yang menjadi masalah teman-teman saya dapat tahu dari dia juga. Baru dia bilang pas saya, jangan bilang pas apa-apa, cuma nganang kita ceritakan. Ternyata banyak sekali, semua orang dia pesan akan hal yang sama. Itu. Ya, subhanallah. Nah, berarti yang masalah orang itu, bukan orang yang terima cerita. Gitu ya. Jadi kalau dipercayakan menerima curhatan seseorang, apalagi itu masalah-masalah rumah tangga, maka jangan ceritakan kepada orang lain kecuali ada maslahat. Ya, kecuali ada maslahat. Baik, insya Allah bermanfaat Andi. Kembali lagi ke ibu-ibu yang ada di studio, masih ada yang ingin bertanya Bu? Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herlina dari Majelis Ilmu dan Iman Semansa 91 Gorontalo. Mau tanya Pak Ustadz, bagaimana seorang muslim profesional dapat menyeimbangkan antara tanggung jawab pekerjaan dan kewajiban spiritual?
Makasih. Tanggung jawab dan kewajiban spiritual. Karena kadang Abi kalau bekerja itu urusan akhirat itu agak lalai begitu, Bi. Taib. Kalau itu pekerjaannya terkait dengan pelayanan publik, kemaslahatan umum, maka jangan sampai ibadah spiritualitas kita, ya, hubungan kita dengan Allah mengganggu pelayanan publik tersebut. Contoh, Bi. Contoh misalnya, orang memimpin sholat berjamaah di perkantoran, dan perkantoran itu perkantoran pelayanan publik semua, kayak blok plan yang bupati apa semua itu ya, pelayanan semua. Maka imam yang memimpin sholat jamaah dimakruhkan membaca surat-surat panjang. Itu satu. Jika ada imam yang membaca surat panjang sehingga memakan waktu yang harusnya mereka pakai bekerja kemudian tersita untuk sholat, maka imamnya telah melakukan perbuatan makruh. Yang kedua, bagi pegawai yang sholat di belakang imam, yang bacaannya panjang sekali, dan kalau dia tuntaskan sholat berjamaahnya dengan imam itu, akan menyita waktu dia bekerja dalam hal pelayanan publik, maka dia diperbolehkan untuk mufaraqah. Dia diperbolehkan untuk memutus hubungan dengan imam dan menyelesaikan sholat sendirian. Lebih dulu selesai daripada imam. Ganti niat gitu, Bi, ya? Iya, niat mufaraqah yang tadinya sholat berjamaah tiba-tiba langsung niat sholat sendiri. Jadi gerakannya tidak lagi bergantung pada gerakan imam. Itu diperbolehkan. Kenapa? Dalam hal menjaga profesionalisme, ya, dalam pekerjaan. Jadi jangan sampai sisi spiritualitas kita karena alasan hubungan dengan Allah sholat sampai menggugurkan atau mengorbankan pekerjaan kita yang dibayar karena itu. Ya, maka tidak boleh. Ya. Apalagi bukan waktu ibadah, baru waktu pelayanan dipakai untuk hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Ini haram. Menerima gaji yang kemudian ada unsur haramnya di situ. Baik, insya Allah bermanfaat, Bu. Selanjutnya, silakan, Bu. Terima kasih. Nama saya Ibu Tahera Rahbague dari Majelis Ta'lim Nurul Qamar, Desa Kayu Bulan, Kecamatan Batuda Pantai. Yang perlu saya pertanyakan ini menyangkut profesional seorang ibu yang tadinya dicontohkan tentang mengajak anak untuk melakukan ibadah. Ini menyangkut dengan zaman yang sekarang ini yang dihadapi, yaitu era digitalisasi ini. Sepertinya kami seorang ibu untuk mengajak kepada anak-anak di rumah itu agak kesulitan karena mengingat mereka pegang Android yang mereka itu sering suka main game. Kira-kira bagaimana untuk menyikapi hal ini, Pak Ustadz? Tantangannya beda, Bi. Ya. Begini, anak-anak kita ini kan hidup di zaman yang berbeda dengan kita. Ya. Tapi kita juga harus bijak bagaimana menyesuaikan diri dengan zaman yang anak-anak kita itu hidup di zaman tersebut. Gitu. Kalau kita larang, maka kita telah memutus hubungan mereka dengan zaman. Jadi ikuti perkembangan zaman, ya. Karena perkataan gini, al-Islamu la yafutuhu zaman. Islam itu tidak ketinggalan zaman. Wala huwa yatba'u zaman, dan dia tidak mengikuti zaman. Tapi walakin al-Islam yura'i taqaddum zaman. Islam memelihara perkembangan zaman. Jadi tetap dijaga, diawasi. Ya, diberikan porsi untuk main game tapi diawasi. Ya, porsinya misalnya 10% dari sekian waktu yang ada, gitu. Dengan pengawasan kedua orang tua. Sambil edukasi. Ada game-game yang memang secara mental dan moral itu melanggar. Sekarang kan banyak ini begitu ya, game-game seperti itu ya. Ada unsur pornografinya, ada unsur porno aksinya dan sebagainya, maka itu harus diputus. Baik. Baik, insya Allah bermanfaat. Bi, kita sudah berada di penghujung acara. Mohon memberikan closing statement, ditutup dengan doa, Bi. Baik. Sebelum saya memberikan closing statement ya, saya mengucapkan juga secara pribadi terima kasih kepada ibu-ibu Majelis Ta'lim dari Desa Kayu Bulan ya. Kemudian dari Semansa 1, alhamdulillah Semansa 91 ya. Alhamdulillah semuanya
mayoritasnya sudah sering ketemu, dan pada kesempatan ini ya, insya Allah apa yang menjadi pembahasan kita tentang muslim yang profesional kemudian amanah itu paling tidak akan menjadi gambaran dalam kehidupan kita, pekerjaan kita, ibadah kita, sosial kita, ya, bermasyarakat kita. Hadirkan keikhlasan kepada Allah, karena puncak tertinggi dari profesionalisme adalah melakukan sesuatu ikhlas karena Allah tanpa mengharapkan balasan dari manusia. Aku qauli hada, dan mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa shafaita wa la hajatan min hawaijina fid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma shfi mardana wa dawi jarhana wa taqabbal mautana fi syuhada'i ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas waktunya, Abi. Iya, sama-sama. Baik pemirsa, jadi seperti tadi penjelasan dari Abi Raja, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Tadarus Qomar Kabupaten Gorontalo dan ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Ilmu dan Iman Semansa 91 Kota Gorontalo. Insya Allah sehat selalu ya Bu. Juga kepada pemirsa di rumah saya ucapkan banyak terima kasih. Saya Umi Nita mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lentera hati, alhamdulillah damai di hati.